Oke, hari ini kita bakal main detektif-detektifan, tapi bukan kasus biasa. Kita akan mundur 1400 tahun ke belakang buat menyelidiki sebuah sistem verifikasi yang, jujur aja, luar biasa canggih. Kita akan bongkar gimana caranya para ulama Islam di masa lalu memastikan mana ucapan yang beneran dari Nabi Muhammad dan mana yang bukan. Coba deh bayangin tantangannya. Nggak ada rekaman suara, nggak ada video. Yang ada cuma cerita dari mulut ke mulut yang diwariskan turun-temurun. Terus gimana caranya kita bisa misahin antara fakta dan fiksi? Nah, ini dia pertanyaan besar yang mau kita kupas tuntas. Oke, kita mulai ya. Jadi, inti dari semua ini adalah hadis, yaitu catatan tentang semua ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad. Karena hadis ini jadi panduan kedua setelah Al-Quran, memastikan mana yang asli dan mana yang palsu, itu jadi, super krusial. Simpelnya gini, hadis itu catatan tentang apa yang Nabi katakan, apa yang beliau lakukan, atau apa yang beliau lihat tapi diamkan, yang artinya beliau setuju. Setiap laporan ini bisa mempengaruhi hukum, etika, bahkan keyakinan jutaan orang. Jadi kebayangkan kenapa ngecek keasliannya itu sampai jadi ilmu tersendiri. Dan kita ini nggak ngomongin puluhan atau ratusan laporan ya, tapi ratusan ribu. Ini pekerjaan detektif dalam skala yang masif banget. Makanya mereka butuh sebuah sistem, sebuah metodologi yang super ketat buat menyaring semua informasi ini dan menjaga integritas ajaran Islam. Nah, sistem canggih itu dimulai dari mana? Ya, dari bukti pertama dan paling penting dalam investigasi apapun, melecak sumbernya. Dalam ilmu hadis, ini dikenal sebagai rantai bukti atau rantai transmisi. Kunci dari keseluruhan sistem ini ada di satu konsep, isnad. Anggap aja ini kayak rantai barang bukti dalam sebuah kasus. Setiap orang di dalam rantai ini harus bisa bilang, saya dengar ini dari si Fulan. Dan si Fulan bilang, saya dengar ini dari si Anu. Terus begitu sampai ke orang yang mendengarnya langsung dari Nabi. Tanpa isnad yang jelas, sebuah laporan itu ya cuma gosip. Tapi sistem ini nggak ujuk-ujuk ada loh. Awalnya, di zaman Nabi, orang-orang saling percaya. Tapi setelah terjadi kekacauan politik besar, perang saudara atau fitnah, kepercayaan itu mulai terkikis. Tiba-tiba jadi penting banget buat nanya, kamu dengar itu dari siapa? Sistem isnad ini lahir dari sebuah krisis, sebagai cara buat melindungi informasi dari manipulasi dan kebohongan. Biar gampang, kita lihat contohnya langsung ya. Misalkan Imam Malik, seorang penyusun kitab hadis, bilang kalau dia dengar hadis ini dari gurunya, Nafi. Nah, Nafi bilang dia dengar dari Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi. Dan Abdullah bin Umar mendengarnya langsung dari Nabi Muhammad. Jelas kan, rantainya runut dan gak ada yang loncat. Jadi, aturan main nomor satunya, rantainya harus nyambung, gak boleh putus. Kalau ada satu aja mata rantai yang hilang, misalnya ternyata Nafi itu gak pernah ketemu sama Abdullah bin Umar, maka seluruh rantai itu dianggap cacat. Laporannya jadi nggak bisa dipercaya lagi. Integritas rantai itu segalanya. Oke, rantai buktinya udah ada. Tapi kan sebuah rantai itu cuma sekuat bagiannya yang paling lemah kan? Nah, investigasi lanjut ke tahap berikutnya. Menyelidiki setiap orang yang ada di dalam rantai itu. Setiap saksi ini harus di background check habis-habisan. Jadi ada dua hal utama yang dicek dari setiap perawi. Pertama adalah atau integritas moralnya. Apakah dia orang yang jujur, soleh, punya reputasi baik? Kedua, dopt atau kapasitas otaknya. Apakah ingatannya kuat dan akurat? Dua-duanya ini wajib. Kamu bisa aja jadi orang paling jujur sedunia. Tapi kalau ingatanmu payah, ya kesaksianmu tetap nggak bisa dipegang. Nah, ini nih yang menarik. Standar buat perawi hadis itu unik. Beda sama saksi di pengadilan zaman itu, seorang perempuan atau bahkan orang buta sekalipun bisa jadi perawi hadis yang sangat terpercaya. Asalkan karakter dan ingatannya terbukti luar biasa. Fokusnya itu murni pada keandalan orang itu dalam menyampaikan informasi. Nah, ini masalah besar di investigasi manapun, sumber anonim. Gimana kalau tiba-tiba ada satu nama di dalam rantai itu, tapi nggak ada satu orang pun yang kenal dia siapa? Gimana kita bisa ngecek karakter atau ingatannya? Tenang, para ulama udah punya aturannya. Biar status nggak dikenal atau jahala ini hilang, seorang perawi itu harus punya minimal 2 murid yang kredibel dan diakui, yang pernah meriwayatkan hadis darinya. Kalau cuma satu orang yang ngaku pernah belajar dari dia, itu belum cukup buat mengangkat namanya dari ketidakjelasan. Oke, rantainya udah dicek, orang-orangnya udah di background check.
Eits, tapi tugas detektif kita belum selesai. Sekarang, kita beralih ke konten pesannya itu sendiri. Bagian ini disebut matan, atau teks dari hadisnya. Isi pesannya itu sendiri juga diuji habis-habisan. Dicek nih, ini nabrak Al-Quran nggak ya? Ini cocok nggak sama fakta sejarah yang udah kita tahu? Tunggu, ini masuk akal nggak sih? Jadi pesan yang kedengerannya aneh atau nggak logis, meskipun rantainya kelihatan bagus, bakal tetap dicurigai. Biar kebayang, kita lihat kasusnya langsung ya. Ada nih sebuah laporan hadis yang beredar, isinya seperti ini. Secara rasa, ini kedengarannya keras banget ya, dan bikin kita bertanya-tanya soal keadilan. Para ulama pun langsung menguji teks ini. Nah, laporan tadi langsung diadu sama prinsip dasar dalam Al-Quran ini. Jelas banget kan bertentangan, Al-Quran bilang dosa itu nggak diwariskan, setiap orang tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya sudah, karena terang-terangan menabrak ayat Al-Quran, hadis tadi otomatis ditolak. Atau contoh lain yang lebih absurd. Laporan ini ditolak bukan karena nabrak Al-Quran, tapi karena sama sekali nggak masuk akal. Sejarah mencatat Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim, jauh setelah zaman Nabi Nuh. Laporan kayak gini dianggap nggak rasional dan langsung dicoret. Jadi, setelah semua bukti terkumpul, rantainya diperiksa, para saksinya diverifikasi, dan isi pesannya dianalisis, barulah para ulama hadis ini memberikan vonis akhir mereka terhadap sebuah laporan. Dan gilanya lagi, pemeriksaannya itu bisa lebih dalam dari itu. Sampai-sampai, sifat hubungan antara murid dan guru di dalam rantai itu juga dianalisis. Apakah mereka sahabat dekat yang belajar bareng bertahun-tahun, alias kelas pertama, atau cuma orang yang sesekali datang ke ceramah, alias kelas kelima. Para penyusun kitab hadis paling top, kayak Bukhari dan Muslim, itu fokusnya cuma ke perawi-perawi dari kelas 1 dan 2. Jadi, jelas ya, apa yang kita lihat ini bukan sekedar ngumpulin cerita katanya-katanya. Ini tuh sebuah disiplin ilmu yang sangat sistematis, dengan metodologi kritik sumber yang super ketat, yang dikembangkan lebih dari 1000 tahun lalu, cuma buat menjaga kemurnian informasi. Nah, ini yang bikin kita mikir. Di zaman sekarang, di mana kita dibanjiri hoax, berita palsu, dan sumber anonim di internet, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari para detektif sejarah ini? Tentang pentingnya kita ngecek sumber, verifikasi siapa yang ngomong, dan menganalisis pesannya secara kritis. Sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng,